Jujur ya, kalau akhir-akhir ini otak kamu berat, susah fokus, gampang cemas dan kayak kehilangan arah. Aku pengen kamu denger ini pelan-pelan. Kamu nggak lebay. Kamu lagi kewalahan. Dan kadang yang bikin kita makin kewalahan itu bukan hidup yang rumit, tapi kebiasaan kecil yang kita anggap normal. Padahal diam-diam mengikis kejernihan otak. Di video ini, kita bahas 4 kebiasaan yang paling sering jadi biang kerok. Menunda, kebanyakan konsumsi informasi, overthinking, dan kurang tidur. Dan tenang, aku nggak akan ngomong kayak dosen. Kita bahas kayak bestie, tapi tetap tegas. Aku ngerti ini nggak gampang, soalnya otak kita itu plastis. Dia kebentuk dari apa yang kita ulang tiap hari. Jadi kalau kebiasaan kita ngasih makan pikiran dengan hal yang bikin kacau, ya wajar kalau lama-lama kita ngerasa rusak. Tapi kabar baiknya, yang kebentuk bisa dibentuk ulang. Kita pelan-pelan aja. Sebelum lanjut, kalau kamu ngerasa topik ini relate, bantu aku sebentar. Like plus subscribe. Biar makin banyak yang berhenti nyiksa dirinya sendiri diam-diam. 1. Menunda. Kita mulai dari yang paling sering disalahpahami. Menunda. Pernah nggak sih? Kamu niat ngerjain sesuatu tapi tiba-tiba malah scroll, rebahan, nonton. Lalu bilang, nanti aja. Jujur ya, menunda itu jarang tentang malas. Biasanya itu tentang menghindari rasa nggak nyaman. Takut gagal, takut salah, takut hasilnya nggak sempurna. Masalahnya gini, setiap kali kamu bilang nanti, otak kamu dapat dopamin instan dari hiburan. Dan itu bikin otak belajar. Menghindar, mapas, aman. Padahal yang kamu butuhin bukan aman. Kamu butuh kendali. Udah cukup kamu nyalahin diri sendiri. Udah cukup kamu nyakitin diri sendiri segini jauh dengan kata nanti yang kamu ulang terus. Dalam stoikisme, intinya sederhana. Waktu itu bukan milik kita selamanya. Jadi bukan nunggu mood, tapi latihan bertindak walau kecil. Tantangan 20 detik, pilih satu tugas yang kamu tunda, lalu kerjain 20 detik aja. Nggak perlu selesai. Yang penting mulai. Karena otak kamu butuh bukti kalau kamu bisa pegang kendali lagi. 2. Kebanyakan konsumsi informasi. Kebiasaan kedua, kebanyakan informasi. Bangun tidur, tangan refleks cari HP. Notifikasi, berita, video pendek, drama, opini orang. Semua masuk sebelum otak kamu benar-benar sadar. Ini yang bikin kita sering ngerasa capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Karena otak dipaksa mencerna terlalu banyak hal, tanpa sempat memahami. Dan efeknya ke kehidupan sehari-hari itu nyata. Kamu jadi gampang terdistraksi, fokus pendek, ide mandek, dan hati gampang ke-trigger. Stoikisme punya prinsip yang aku suka banget. Jaga pintu pikiranmu. Bukan karena dunia itu selalu jahat, tapi karena terlalu banyak suara juga bisa bikin batin kita bising. Jujur ya, kadang yang kita butuhin bukan informasi baru, tapi keheningan. Tantangan simple. Besok pagi, tunda buka HP 30 menit, minum air, duduk, tarik napas. Biar otak kamu nggak langsung diseret dunia dari detik pertama. 3. Overthinking. Nah, ini yang paling banyak orang alami. Overthinking. Pikiran muter, ngulang kejadian lama, ngebayangin skenario buruk, menganalisis kata-kata orang. Sampai kamu capek sendiri, aku ngerti. Dan aku mau validasi dulu, wajar banget kamu kayak gini kalau akhir-akhir ini kamu banyak tekanan. Tapi jujur ya, overthinking itu sering bukan kamu peduli, tapi kamu lagi berusaha ngontrol hal yang nggak bisa kamu kontrol. Dan di situ kita mulai tersiksa. Stoikisme ngajarin, yang bikin kita menderita bukan peristiwa, tapi tafsir kita tentang peristiwa itu. Dan overthinking itu kayak kamu nyeret diri kamu bolak-balik ke masa lalu dan masa depan. Padahal tubuh kamu adanya di hari ini. Kalau pikiran kamu mulai liar, coba kalimat ini. Ini bisa aku kontrol atau enggak? Kalau enggak bisa, berhenti nyiksa diri. Kalau bisa, ambil satu langkah kecil. Latihan 10 detik, ini penting.
Saat kamu sadar kamu overthinking, bilang pelan, stop, aku lagi kewalahan. Terus ambil napas panjang. Itu bukan hal sepele, itu cara kamu balikin kendali ke diri kamu. 4. Kurang tidur dan terlalu memaksa diri. Kebiasaan keempat, kurang tidur dan terlalu sibuk. Ada budaya aneh yang bikin orang bangga bilang, aku tidur cuma 3 jam. Jujur ya, itu bukan keren. Itu sinyal kalau kamu lagi narik badan kamu melewati batas. Tidur itu bukan kemewahan. Tidur itu reset otak kamu. Kalau kamu kurang tidur, kamu jadi lebih reaktif, lebih sensitif, dan lebih sulit mikir jernih. Stoikisme itu bukan soal jadi kuat tiap saat. Stoik itu soal bijak, tahu kapan maju, kapan berhenti. Karena tubuh yang lelah nggak bisa jadi rumah yang aman buat pikiran. Udah cukup kamu maksa diri sendiri. Kamu pantas istirahat tanpa rasa bersalah. Tantangan malam ini, pilih satu, tidur 30 menit lebih cepat atau matiin layar 1 jam sebelum tidur. Kecil tapi efeknya gede. Jadi gini, kerusakan kejernihan otak sering datang bukan dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang terus. Menunda, kebanyakan konsumsi, overthinking, dan kurang tidur. Tapi aku mau kamu ingat, kita bisa balik pelan-pelan, gak harus sekaligus. Hari ini cukup satu langkah kecil, dan kalau kamu lagi ngerasa berat banget sampai mengganggu hidup harian, nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu bukan lemah, itu bertanggung jawab. Kalau video ini nyentuh kamu, tulis di komentar. Yang paling sering aku lakuin nomor. Biar kita ngobrol, dan kamu nggak ngerasa sendirian. Like, subscribe, dan share ke satu orang yang kamu sayang. Karena pikiran yang jernih, itu dasar hidup yang lebih tenang.